KPK akan simbol nantikan masyarakat Indonesia. Lugas, tegas, kira-kira inilah kesan yang terlihat saat ketiga capres menyampaikan gagasan mereka masing-masing saat hadir di acara penguatan anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK dengan melakukan revisi Undang-Undang KPK hingga mengembalikan kembali standar etika yang tinggi yang disebut Anies dipegang teguh pemimpin KPK terdahulu. Standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK. Sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, punya pandangan sendiri. Menurut Prabowo, memberantas korupsi bisa menggunakan pendekatan sistemik dan kehendak politik. Realistisnya, Prabowo ingin menutup celah insentif korupsi dengan menaikkan gaji pejabat agar kualitas hidup mereka terjamin. Direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya. Sementara gagasan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo lebih menyoroti soal penindakan koruptor yang disebut Ganjar harus punya efek jera dimiskinkan hingga ditempatkan di lapas Nusa Kambangan. Regulasi yang punya efek jera ini betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu. Dan tentu saja menegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil tadi di LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan. Dan lalu, kalau itu tidak jerah, deterrent efeknya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusa Kambangan tempat terbaik untuk itu. Pimpinan KPK berharap siapapun pemimpin yang terpilih nanti bisa menjadi panglima pemberantasan korupsi. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hambatan penting yang menurut kami dapat diselesaikan dengan komitmen yang kuat dari Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya. Kami percaya ketika terpilih nanti, Presiden akan menjadi panglima pemberantasan korupsi, yang akan memimpin para pembantunya yang akan mengkoordinasikan partai politik baik dari koalisi pendukung maupun partai politik lainnya untuk bersama-sama dengan elemen masyarakat melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia tentu diharapkan tak hanya sekedar janji-janji belaka, butuh realisasi nyata agar penegakan korupsi kembali jadi panglima. Tim Liputan, Kompas TV. Pemimpin negeri yang terpilih pada pemilu nanti punya PR yang besar untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik yang terlanjur runtuh karena sejumlah kasus yang menjerat pimpinan KPK. Lantas, apa yang harus dilakukan Presiden terpilih nanti kita akan bahas sore hari ini di Rumah Pemilu bersama dengan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad dan juga mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore Bapak-bapak, selamat sore Pak Abraham, selamat sore Mas Yudi. Saya langsung ke Pak Abraham Samad dulu yang pertama. Setelah melihat penampilan adu gagasan dari 3 capres pada saat acara Paku Integritas yang diselenggarakan KPK, siapa yang paling memenuhi trisula pemberantasan korupsi menurut Anda Pak Abraham? Pertama kalau kita melihat ya secara jujur, setelah kita membandingkan ketiga calon ini, semua mengatakan ingin mengembalikan KPK seperti dulu, menguatkan dan menjadikan lembaga KPK seperti dulu menjadi lembaga yang independen, yang terbebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Ketiga-tiganya menyatakan begitu. Tapi hanya satu yang menyatakan bahwa
untuk mengembalikan KPK seperti dulu sebagai lembaga independen, yang harus dilakukan adalah merevisi undang-undangnya, memperbaiki undang-undangnya kembali, yaitu pasangan paslon nomor 1 yaitu Anies Baswedan. Dua paslon lain tidak menjelaskan cara mengembalikan KPK seperti dulu. Ya, jadi walaupun dia menyatakan paslon 2, paslon 3 menyatakan bahwa ingin mengembalikan KPK seperti dulu yang independen dan kuat, tapi dia tidak menjelaskan bagaimana cara mengembalikan KPK seperti dulu. Tapi kalau paslon nomor 1 dia menjelaskan cara mengembalikan KPK seperti dulu dengan cara merevisi, merubah undang-undang KPK tahun 2019. Jadi itu clear ya, ada cara yang disampaikan. Kemudian yang kedua, saya ingin mengkritik sedikit apa yang disampaikan paslon 2 bahwa salah satu cara untuk menekan angka korupsi yaitu menaikkan gaji pejabat. Sebenarnya kita harus bedakan dulu. Kesejahteraan ya, aparatur. Ya, kesejahteraan. Ini tidak terlalu tepat karena kita harus melihat dulu korupsi apa yang terjadi di Indonesia. Kalau ternyata korupsi yang terjadi di Indonesia itu lebih banyak yang sifatnya grand corruption, maka solusinya bukan menaikkan gaji pejabat, karena grand corruption adalah terjemahan dari korupsi yang besar yang dilakukan oleh pejabat dan kejahatannya, korupsinya itu jumlahnya besar. Oleh karena itu, kalau pejabat melakukan korupsi bukan karena mereka gajinya kecil, enggak. Contoh bupati, gubernur, pejabat eselon 1, dirjen, itu semua gajinya sudah memadai, walaupun bukan berarti berlebihan, tapi sudah cukup untuk menghidupi mereka. Jadi nggak perlu dinaikkan gajinya, karena kejahatan atau grand corruption itu disebabkan oleh yang kita sebut corruption by greed. Orang korupsi karena keserakahan. Kalau pejabat, bupati, gubernur, eselon 1 korupsi, itu dia korupsi bukan karena kebutuhannya tidak mencukupi, tapi karena dia serakah. Jadi berarti solusinya bukan menaikkan gaji. Kalau untuk menaikkan gaji itu adalah kalau korupsi itu korupsi yang kategorinya petty corruption, yaitu korupsi-korupsi kecil. Karena korupsi-korupsi kecil itu dilakukan oleh pegawai-pegawai kecil, misalnya pegawai di kelurahan, polisi lalu lintas yang ada di jalan, dan itu merusak pelayanan publik. Nah, kalau itu terjadi, korupsi kecil, petty corruption, itu baru solusinya menaikkan gaji pegawai. Tapi Pak Abraham, maaf saya potong, itu kan kalau dari sisi independensi dan juga untuk gagasan disampaikan oleh Capres nomor 02 ya. Kalau misalnya untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik yang jadi penting nanti untuk diutamakan, mengembalikan kepercayaan publik kepada Komisi Anti Rasuah ini apa? Melihat dengan apa yang terjadi sejumlah kasus yang menyeret nama pimpinan KPK, ada Lili Pintauli Siregar, kemudian juga Firly Bahuri, dan yang terbaru adalah 93 pegawai yang diduga terlibat pungli. Mana paslon yang paling mendekati realistis untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik? Ya, tadi itu Pak Anies juga mengatakan mengembalikan standar etika dan moral pegawai KPK. Kalau kita ingin mengembalikan standar etika dan moral, maka itu kita berbicara masalah rekrutmen. Pertama, rekrutmen komisioner, pimpinan KPK itu harus diperbaiki, dan rekrutmen para pegawai KPK. Kita tidak boleh lagi melakukan rekrutmen pimpinan KPK yang bermasalah atau yang moral atau standar integritasnya itu rendah. Seperti kemarin kita merekrut para komisioner. Jadi rekam jejak ini penting ya untuk bisa difilter ya. Ya, jadi begini, seperti kemarin kita merekrut ya standar integritas para pimpinan KPK yang rendah. Firly, Lili, Alex, Gufron, Tanak, itu semua mempunyai standar etika yang rendah. Kenapa saya katakan rendah? Karena mereka sudah punya masalah dan dilaporkan pada Pansel dan juga DPR, tapi tetap dipilih. Berarti Pansel dan DPR pada saat itu menurunkan standar integritas, standar moral untuk bisa standar etika dari calon pimpinan KPK selanjutnya ya, begitu ya. Oke, ya. Pak Abraham, saya akan bergeser sedikit ke Mas Yudi. Mas Yudi sebagai bagian dari internal KPK, Ketua Wadah Pegawai KPK, apa yang perlu diperbaiki dari internal untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik menurut Anda? Ya, tentu banyak hal ya yang harus dilakukan, tetapi yang paling penting adalah quick win ya. Bagaimana kita tahu bahwa selama 19 tahun ini pemberantasan korupsi ya
90% KPK gitu ya. Berbicara mengenai hancurnya pemberantasan korupsi ya berbicara mengenai hancurnya KPK juga akibat pelemahan-pelemahan. Nah, saat ini kepercayaan publik semakin turun seperti survei CSIS kemarin ya, malah kita kalah dengan kepolisian, dengan kejaksaan, seperti itu. Itu terjadi karena apa? Karena kepercayaan kepada internal KPK, yaitu pimpinan maupun pegawai KPK. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan. Mengembalikan kepercayaan tentu bukan hanya dengan menangkapi para koruptor ya, tetapi memperbaiki kondisi internal. Pertama, lakukan bersih-bersih KPK. Saat ini kan pimpinan KPK sudah ada beberapa yang kena etik gitu kan, dan saat ini sedang berlangsung 2 pimpinan KPK terapor etik. Saya pikir Dewas harus berani membersihkan itu semua. Kalau memang bersalah, katakan bersalah, hukum berat gitu kan. Bila memang nanti diminta untuk mengundurkan diri, setidaknya nanti kita bisa mengganti dengan pimpinan yang baru sehingga dengan energi lebih besar. Kemudian pegawainya, ini sangat penting ya. Kita paham bahwa ikan busuk itu kan dari kepala ya. Ketika misalnya kepalanya saja sudah busuk, gimana bawahnya? Yang terjadi kan bahwa 93 pegawai KPK terkait dengan pungli. Saya pikir ini harus dibersihkan semua. Ingat loh Mbak, bahwa memang ya sistem di KPK-nya sudah bagus. Ada aja lah, di zaman saya pun ada 2 lah kasus lah. Tapi kan itu perorangan, ya kan? Apa oknum maksud Anda? Iya, oknum. Nah kalau sekarang sampai 93, itu kan bukan oknum, tapi sudah sistematis. Dan paling menakutkan adalah mereka ini ya, itu sudah tidak takut lagi melakukan korupsi gitu ya. Kita tahu bahwa pungli itu adalah korupsi. Kenapa? Tinggal bagaimana perbuatannya, apakah gratifikasi, apakah pemerasan, apakah suap menyuap. Jadi kalau misalnya saat ini KPK tidak berani untuk bersih-bersih Mbak ya, maka kepercayaan masyarakat tidak akan pulih. Dan kalau kepercayaan masyarakat tidak pulih Mbak, terjadi krisis dalam pemberantasan korupsi. Jadi ketika kemudian KPK pun kinerja menurun, internalnya konflik, ya kan, yang terjadi adalah indeks persepsi korupsi kita seperti yang kemarin dibahas. Jangan-jangan Mas Yudi, saya mau ke Pak Abraham Samad. Pak Abraham, yang juga disoroti lagi adalah soal LHKPN yang disampaikan juga oleh 3 calon presiden kemarin. Mengapa LHKPN ini jadi penting? Pertama, sistem LHKPN kita tidak merujuk kepada undang-undang yang seharusnya kalau mau ideal seperti di Malaysia ya. Kenapa LHKPN di Malaysia itu bisa menghukum orang yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya dengan LHKPN-nya? Karena sistem hukum di Malaysia menganut sistem hukum pembuktian terbalik. Kalau di Indonesia tidak seperti itu. Oleh karena itu, kalau ada masalah dengan LHKPN itu sulit untuk dieksekusi. Misalnya seorang pegawai negeri yang punya LHKPN tidak sesuai dengan profil pendapatannya, itu kita tidak bisa serta-merta menyeret dia untuk disidangkan melakukan pelanggaran. Beda misalnya kalau kita menganut sistem pembuktian terbalik seperti di Malaysia. MICC Malaysia Anti-Corruption Committee itu direktorat LHKPN-nya itu sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena dia merujuk kepada sistem hukum pembuktian terbalik. Jadi misalnya seorang pegawai negeri ketika melaporkan LHKPN-nya dan ternyata LHKPN-nya itu tidak sesuai dengan profil pendapatannya, maka pada saat itu ya tidak sesuai dengan profil pendapatannya dengan harta yang dimilikinya, pada saat itu MICC Malaysia bisa memanggil pegawai negeri itu datang ke kantor lembaga rasuah Malaysia, dan ketika dia diperiksa dia tidak bisa menjelaskan asal-usul harta tersebut yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya, maka pada saat itu lembaga rasuah Malaysia langsung menetapkan orang itu menjadi tersangka. Kalau di Indonesia kita tidak bisa melakukan itu karena sistem hukum kita tidak menganut sistem hukum pembuktian terbalik. Jadi itu ada problem. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperbaiki dari hulu hingga hilir pemberantasan korupsi, maka kita harus juga memperbaiki ada beberapa regulasi. Misalnya tentang sistem hukum pembuktian terbalik. Kemudian kita harus segera merampungkan undang-undang perampasan aset. Dan segera mengevaluasi remisi terhadap koruptor. Karena ini yang membuat koruptor tidak pernah jerah. Bayangkan orang yang diputus 12 efek tahun, jerah. Ya, nggak menimbulkan efek jerah itu remisi. Bayangkan orang yang diputus 12 tahun bisa mendapat remisi menjadi 6 tahun, dia cuma menikmati di hotel pro dia itu cuma 6 tahun. Jadi tidak ada efek jerah.
Jadi ketika kita bicara tentang regulasi efek jerah, Oke, maka baik. kita harus menjelaskannya. Apa? Pertama misalnya, membuat undang-undang perampasan Baik. aset, kemudian merubah undang-undang tindak pidana korupsi, batas minimal hukuman itu harus dibesarkan Oke. lagi. Kemudian yang ketiga, menutup ruang remisi. Itu efek jerah, konkret. Oke, saya mau ke Mas Yudi, Pak Samad. Mas Yudi, menurut Anda apa yang bisa memberikan efek jera untuk para koruptor? Menurut Anda pernah menjadi bagian dari KPK ya? Ya, yang pertama adalah pemiskinan, Mbak. Koruptor itu takut akan miskin. Tetapi undang-undang kita masih berkutat bahwa yang harus dikembalikan kepada negara sebagai uang pengganti adalah yang bisa dirampas, yaitu yang diperoleh dan bisa dibuktikan di pengadilan. Ini yang menurut saya sepakat dengan Pak Abraham ya, harusnya kita ada beban pembuktian terbalik. Kita lihat sekarang bagaimana fakta ketika koruptor keluar dari penjara. Pertama, dia masih kaya. Kemudian yang kedua, disambut oleh para pendukungnya seperti pahlawan. Ya kita lihat, bahkan yang terbaru kemarin ada seorang narapidana kasus korupsi dimakamkan ketika meninggal di Taman Makan Pahlawan. Artinya kan hal seperti ini menjadi permisif bahwa kok koruptor kayaknya hidupnya enak. Belum lagi bisa menjadi caleg, ya kan? Kita lihat ada berapa puluh caleg lah dalam pemilu kali ini yang dulu adalah mantan koruptor. Nah, jadi yang menurut saya yang harus dilakukan adalah pertama. Oke, berarti yang pertama harus koruptor. dimiskinkan ya, Mas Ya, Yudi. yang kedua, Waktu saya mohon maaf, Mas Yudi, saya tidak banyak. hukum Saya mau ke secara Pak Samad yang paling perlu jadi prioritas untuk pemberantasan korupsi, paling ada di nomor 3 lah, top 3-nya seperti itu. Menurut Anda apa, Pak Samad? Segera merevisi Undang-Undang KPK tahun 2019, kembalikan undang-undang minimal seperti yang lalu, dan menghapus sistem remisi kita agar memberikan efek jerah. Dan yang ketiga, segera mensahkan Undang-Undang perampasan aset supaya kita bisa memiskinkan koruptor. Itu konkret yang namanya efek jerah. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Terima kasih Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad dan juga mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo. Saya selalu Pak Abraham dan juga Mas Yudi. Terima kasih. Siap. Dan usai jeda saudara, Rumah Pemilu akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang mengaku joget gemoy bersama istrinya Kahiyang Ayu untuk kebutuhan kampanye Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Kami kembali dengan informasi lebih lengkapnya usai jeda di Rumah Pemilu.